Turun berat badan dari 86 kilo sampai ke 62 kilo. Bukan cuman dari hasil oplas, bukan cuman hasil dari diet, ada satu hal yang belum aku ceritain. Sebelum aku membahas tentang dokter gizi aku yang sekarang, hal yang mau aku ceritain sekarang mungkin relate dengan kalian semua, di mana diet di umur 20-an dengan diet umur 35 ke atas itu amat sangat beda. Umur 20-an itu hidup itu masih begitu excited buat kita. Tapi begitu di umur kita 35-an, 30-an, apalagi aku udah 38 tahun, hidup itu lama-lama agak membosankan ya, dan kadang kita tuh malas ribet karena kadang tuh udah keburu capek, udah terlalu banyak tanggung jawab yang harus dipikirin. Kadang-kadang satu hal yang membuat kita happy dan yang paling mudah didapatkan adalah makanan. Makanya di awal aku bilang video ini tuh sebenarnya kalau buat kalian yang umuran 20-an mungkin kalian bakalan kurang cocok gitu ya dengan yang mau aku bahas. Aku pribadi dari dulu gak pernah menyadari kalau aku adalah stress eater. Aku baru menyadari itu sekarang-sekarang setelah nonton konten-konten yang membahas tentang stress eater, bahwa saat lagi stres, pembawa kebahagiaannya tuh hanya dengan makanan. Makanan itu rasanya bisa mengisi jiwa yang kosong, bisa bikin kita happy, bisa bikin kita lebih bahagia. Ibaratnya ya, makanan itu menjadi treat buat kita gitu. Kalau kita berhasil membereskan satu kerjaan, makan-makan deh. Kalau misalnya kita berhasil beres-beres rumah di weekend, wah kayaknya ini worth sih untuk dikasih hadiah makanan. Itu juga termasuk, aku termasuk di dalamnya. Dan baru tahun ini aku tahu kalau aku tuh punya ADHD, di mana kadang-kadang diet untuk orang ADHD itu ternyata beda karena si makanan itu bisa menghasilkan dopamin juga. Jadi kadang kalau lagi menjalani hari-hari dopamin aku lagi low banget tuh, makanan tuh bisa mendatangkan excitement gitu. Jadi aku tuh lebih bahagia, lebih happy, lebih mau bekerja gitu, lebih mau mengerjakan banyak hal itu dari makanan. Dan kalau udah umur 35-an pasti kalian akan merasa diet tuh selalu gagal deh, susah banget deh. Mungkin juga karena misal nih, diet tuh kan harus dijalani dengan mindful. Kalian punya anak, atau anak kalian masih bayi harus diurus, atau kalian udah terlalu capek ngurus rumah. Jadi kayak untuk mikirin diet, untuk mikirin meal plan, untuk mikirin kayak olahraganya jadwalnya, apalagi otak kita tuh udah gak punya space gitu untuk kira-kira ngatur itu tuh seperti apa. Makanya proses turun berat badan aku tuh tidak dimulai dari tahun ini atau tahun lalu. Sebenarnya dimulainya tuh dari 2022-2023 pada saat aku cerita soal nge-gym selama 1 tahun. Suatu hari aku ketemu sama teman aku dan dia cerita, kamu cobain aja ke dokter aku, karena dia tuh dokternya oke banget. Nah itu tuh yang akhirnya aku ketemu teman aku tuh, itu adalah dokter yang kedua. Aku mau mencoba ke dokter yang kedua itu karena aku pernah datang ke dokter gizi yang pertama. Jadi dokter gizi aku yang pertama itu lokasinya di Jakarta, tapi base dia itu lebih ke jualan catering makanan dan treatment. Menurut aku treatment itu sangat-sangat membantu, apalagi kalau misalnya kalian obesitas, udah mau menyerah, kayak olahraga pun kayak gak ngaruh deh. Terus nahan makan pun susah deh, tapi aku harus nurunin berat badan, karena kalau gak turun ini tuh jadi gak sehat, lutut aku kasihan. Nah aku merekomendasikan treatment itu, tapi di dokter gizi aku yang pertama work sih waktu itu, kayak turun 7 kilo. Tapi pada saat itu karena mereka itu jualannya itu catering makanan yang dikirim. Saat itu lokasi aku masih di Bandung, dokternya di Jakarta. Jadi si makanannya tidak bisa dikirim. Nah pada saat itu menurut aku agak repot. Nah terus pada saat ngobrolin soal meal plan, dikasih meal plannya tuh ujung-ujungnya cuma ayam bakar. Dia tuh pokoknya tidak memperhatikan kebiasaan aku, tidak memperhatikan kira-kira hidup aku kayak gimana gitu. Jadi yang dia kasih menunya juga agak membosankan. Saat itu turun, dan saat itu menurut aku hasilnya cukup oke. Tapi ada sesuatu hal yang membuat aku tuh kayak gak bersemangat. Dan aku ngerasa ini kalau gue kayak gini terus, nanti lama-lama saat gue bosan, gue akan balas dendam dan ujungnya pasti akan balik lagi ke berat badan semula. Nah setelah itu aku berhenti, dan memang berat badan aku saat itu naik lagi sekitar 4 kiloan lah. Nah akhirnya aku datang ke dokter aku yang kedua ini. Nah jujur sampai hari ini aku masih ke dokter itu, aku masih konsultasi juga sama dokter itu. Hal pertama yang aku rasa berbeda dari dokter yang ini adalah konsultasinya lama. Menurutku itu cukup lama. Jadi pada saat pertama ketemu, kita kenalan, hal yang dia tanyakan itu adalah berat badannya berapa. Oke, kita targetin ya beratnya segini dengan alasan segini.
Terus dia nanya, kebiasaan makan aku tuh seperti apa? Apakah aku masak atau enggak? Makanan apa aja yang aku suka? Kalau aku ngemil, aku tuh pengennya ngemilnya makanan manis atau makanan asin. Aku sering traveling ke luar negeri enggak? Terus kalau aku stres suka makan enggak? Pertanyaannya detail semendetail mungkin. Sampai di detik itu aku ngerasa kayak, oh mungkin sebenarnya pada saat kita ke dokter itu bukan tentang hanya ngasih obat atau ngasih treatment atau ngasih meal plan. Tapi diskusi-diskusi inilah yang membuat aku jadi lebih mindful dan lebih bersemangat lagi saat diet. Karena walaupun total sih kayaknya aku udah 1 tahun ya sama dokter ini. Karena sepanjang perjalanan aku datang ke dokter ini pun ada momen-momen saat aku konsultasi, aku datang ke dokternya dan bilang, "Dok, kenapa berat badan aku stay? Kenapa nggak turun? Ini aku stres. Kenapa berat badan aku malah naik? Dok, ini kira-kira aku bakal turun gak ya?" Banyak banget hal-hal yang justru bikin aku tuh makin stres dan kayak udah pesimis, kayaknya udah sih bakal mentok. Tapi saat aku berkonsultasi sama dokternya, itu tuh kayak aku konsultasi sama psikolog, bener-bener diperhatiin. Bahkan kalau misal nih bulan depan aku mau keluar negeri, aku ketemu dokternya, aku bilang, "Dok, aku tuh mau keluar negeri loh bulan depan, aku mau ke Korea atau aku mau ke Jepang." Dia ngasih meal plan yang 100% beda dengan yang biasa aku makan di Indonesia dan menunya disesuaikan dengan yang gampang aku temukan di luar negeri. Pada saat pertama kali aku datang dengan semua data yang dia punya, dia ngasih aku meal plan yang amat sangat enak banget. Bikin aku semangat tetap makan, bikin aku tetap semangat buat makan, tapi porsinya cukup oke, dan aku jadi jarang banget craving dan tersiksa. Memang aku dikasih obat juga, karena kalau misalnya ke dokter gizi kita memang selalu biasa dikasih obat. Alasan aku kenapa mau mengkonsumsi obat itu adalah karena lutut aku udah sakit. Aku pengen nurunin berat badan dengan lumayan cepat. Dan rasanya aku udah nyoba dengan olahraga, dengan kardio, dan dengan ngatur makan, nggak bisa. Karena aku stress eater, karena aku juga punya ADHD. Jadi buat kalian yang pasti kalau aku lagi ngebahas gini akan selalu ngomong, padahal gampang loh, saya aja bisa turun 16 kilo hanya dalam waktu 3 bulan dengan IF aja. Tidak bisa berlaku ya, maaf sama aku. Karena kalau menurunkan berat badan semudah itu, seluruh dunia ini isinya orang langsing, percaya deh sama aku. Kalau menurunkan berat badan segampang, aku juga cuma jalan kaki kok setiap hari sejam. Berat badan aku turun nih 10 kilo selama 2 bulan. Kalau memang menurunkan berat badan semudah ini, aku jamin seluruh dunia ini langsing. Nah, tapi kan masalahnya setiap orang tuh punya kondisi yang berbeda-beda. Nah, aku memutuskan untuk ke dokter aja. Dan saat ke dokter juga dikasih list olahraga yang bisa aku cobain, yang harus aku cobain, dan hampir semuanya itu kardio. Nah, start pertama tuh aku disuruh jalan kaki aja di treadmill. Nah, kalau misalnya kalian menganggap dengan datang ke dokter gizi, terus dengan datang ke dokter yang bisa bikin kurus, kalian berharap dokter itu bisa sulap, tring, kamu akan kurus? Enggak. Itu tidak terjadi, karena pada akhirnya tetap kita yang harus nahan lapar, tetap kita yang harus bisa konsisten mengatur jadwal makan, tetap kita yang harus konsisten untuk olahraga. Jadi waktu awal-awal itu memang aku juga lumayan agak kewalahan dengan sistem dietnya, karena kan harus jalan sehari 40 menit. Itu aku jalan kaki itu lumayan kayak aduh capek banget abis berkegiatan, aduh males banget, aduh kayak pokoknya selalu ada alasan. Nah, itu lumayan berat tuh yang aku rasain. Sampai lama-lama akhirnya aku benar-benar terbiasa, termasuk sama jam makannya juga, dan aku udah mulai disiplin meminum obat dan hasilnya memang kelihatan. Aku juga ada treatment disuntik untuk membakar lemak di area perut sama di area paha. Nah, selama aku datang ke dokter, selalu ada orang yang merekomendasikan dokter lain. Kayak mereka akan nanya harganya, harga di dokter lu berapa? Terus aku jawab segini, wah kalau gitu masih lebih murahan dokter gua, kalau mau lu ke dokter gua aja, gini. Ada satu alasan yang sampai hari ini aku masih bertahan sama dokter aku, karena saat aku datang ke dokter aku ini, aku ngerasa didengerin. Aku ngerasa bahwa dia itu mengerti bahwa aku tuh datang sebagai manusia dengan semua permasalahannya, dengan semua hal yang bikin stres, dan dengan semua dengan stres.
Jadi saat aku cerita ke dia tuh nggak ngehakimin, tapi dia tuh ngedengerin. Ngedengerin bahwa kendala aku saat nurunin berat badan tuh apa. Ngedengerin saat aku punya kendala tuh apa gitu. Dan dia membantu aku mencarikan solusinya. Makanya sampai hari ini, walaupun orang bilang sama aku, ini lebih murah, ini lebih cepat, ini lebih apapun, aku tetap merasa bahwa aku akan stick dulu sama dokter yang ini, karena aku ngerasa bener-bener cocok. Dan dengan sadar aku tuh pelan-pelan memperbaiki makanan yang aku makan. Aku mulai memperhatikan bahwa makanan ini tuh kalau ngemil bagusnya buah potong aja deh, dengan sadar bukan karena lagi diet. Terus kalau misalnya aku lagi pergi-pergi atau lagi nggak penting banget, aku dengan sadar menghentikan minum minuman manis. Berkat aku merasa bahwa proses diet ini tuh menyenangkan dan semuanya tuh demi kebaikan aku sendiri. Jadi menurut aku memang nggak semua dokter diet, dokter gizi itu sama. Ada juga dokter gizi yang judging, ada juga yang galak gitu. Sedangkan aku tuh nggak cocok lah sama yang kayak gitu. Sama yang ini aku bener-bener cocok. Dan kalau misalnya kalian punya permasalahan berat badan dan udah obesitas yang sampai sakit lutut, sakit pinggang, nggak bisa tidur, hormon juga keganggu, menstruasi jadi nggak lancar, nggak perlu ragu-ragu, nggak perlu takut, nggak perlu kalian khawatir kayak, aduh aku tuh mau diet, terus kalian random diet sendiri. Nah nanti yang takutnya kalau misal kalian nanti yang dikhawatirkannya, kalau misalnya kalian diet sendiri, terus udah gitu kalian random ngikutin tips-tips dari TikTok, tips-tips dari Instagram, tapi kaliannya dari obesitas, takutnya itu malah jadi terlalu ekstrim malah nanti berat badannya turunnya tuh terlalu ekstrim. Karena berat badan turun yang terlalu ekstrim juga nggak bagus sebenarnya buat tubuh kita. Jadi menurut aku, go for it, cobain kalau misalnya ternyata kalian memang pengen kurus, pengen nurunin berat badan, apalagi buat kalian para ibu yang pengen hidup lebih sehat demi anak-anaknya, buat kalian yang para sandwich generation yang harus sehat dan harus bisa bekerja, nggak boleh kepotong sakit karena badannya tuh udah obesitas. Aku mendukung banget. Jangan merasa malu karena aduh ini nanti dietnya nggak natural, aduh tapi nanti ini bla 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 segala macam. Enggak, kalau aku sih lebih go for it, apalagi kalau kalian ada uangnya, karena aku sendiri ngerasain bedanya saat diet sendiri, pakai tips-tips ngaco, pakai coba segala macam. Begitu aku datang ke dokter, aku tuh makan sekarang sehari 5 kali loh. 3 kali makan besar, 2 kali ngemil. Jadi jam makan aku tuh jauh lebih teratur dan lebih on time dibandingin waktu aku diet asal-asalan. Dan hasilnya rambut aku semakin tebal, gak ada namanya rambut rontok. Badan aku nggak ada yang namanya gampang sakit, tapi lama-lama berat badan aku turun. Nah kalau ada di antara kalian yang memang udah pernah nyobain ke dokter gizi, boleh di-spill atau jelasin kenapa kalian suka sama dokter itu. Atau kalian punya pertanyaan tentang gimana sih kalau ke dokter gizi atau apapun itu, kalian boleh tulis di kolom komentar, oke? Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!